人真够多的。江丽公主的终身大事，人还在赶来的路上，来得晚了，向诸位赔。天尊得到礼物，公开的行宫，可想要在那。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Stellar Transformation Season 6 episode 13. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Kita telah sampai di kota Fiaozheng, yang mana juga merupakan tempat di mana keluarga Jiang tinggal. Sesaat kemudian, susunan formasi teleportasi pun telah terbuka, yang mana ini adalah kedatangan Xinyu bersama rekan-rekannya. Pada awalnya, penjaga ini sempat melarang mereka untuk masuk kemari. Sampai akhirnya, Xinyu pun memperkenalkan dirinya sebagai pemilik kuil Xuanjian San dan Xuan. Penjaga ini tentu mengenalinya, selain itu Kaisar Suci tempat ini sudah menyiapkan kediaman Piao Yun untuknya. Jadi untuk sementara waktu, Xinyu akan tinggal di sana. Paman Lan dan juga Lier telah menyambut Xinyu. Mereka tidak menduga Xinyu akan datang secepat ini. Mereka berdua akan menemui Kaisar Suci Kutub Utara dulu karena bagaimanapun acara perikutan seorang pengantin akan segera dimulai. Dia berharap Xinyu bisa menyiapkan dirinya. Terlebih lagi, kedatangan kemari sudah diketahui oleh banyak pihak. Mungkin akan ada beberapa orang yang menjenguk Xinyu. Jiang Lan pun mengajak Lier untuk pergi. Di sini Xinyu berjanji kalau ia akan mengalahkan semua orang agar mereka berdua bisa bersama. Baru saja mereka pergi, Xinyu sudah menerima tamu yang mana Josian telah mengajukan pertemuan dengannya. Nama ini tentu tidaklah asing bagi Xinyu, karena dia adalah sosok yang telah membawa Lier secara paksa. Xinyu akan bertemu dengannya karena dia akan membicarakan sesuatu kepadanya. Kita pun diperlihatkan kepada Josian yang telah tiba di kediaman Xinyu. Josian agak iri karena tempat ini jauh lebih baik dari mansion miliknya. Dia yakin kalau Kaisar Suci begitu peduli kepada Xinyu. Padanya, Josian pun telah bertemu dengan Xinyu, yang sepertinya dia masihlah belum menyadari kalau Xinyu yang ada di hadapannya adalah pria yang dulu dia remehkan. Bahkan ketika Xinyu sudah memperlihatkan wajahnya, Josian masihlah belum terlalu yakin. Xinyu mempersilakannya untuk duduk karena dia akan menjamunya. Josian mengagumi Xinyu sebagai Master Xinggong atau Master Permuni Senjata. Xinyu pun memberikan sebuah gelas yang dirinya ciptakan sendiri. Perasaan ragu masihlah menyelimuti Josian karena tidak mungkin ia adalah Xinyu yang dia kenali. Di sini, Xinyu sempat menjali Josian dengan memberatkan cangkir tehnya. Hal itu tentu saja membuat Josian kesal. Terlebih lagi, Xinyu sedikit meremehkannya. Ia pun mencoba masuk ke dalam permainan Xinyu. Hanya saja, Xinyu itu dengan mudah menahan cangkir tersebut. Ia meminta Josian untuk tidak melampiaskan amarahnya pada sesuatu. Terlebih lagi dia adalah seorang pangeran, jadi dia harus menjaga sikapnya. Selain itu, ini juga adalah tempat yang sudah disediakan oleh Kaisar Suci. Sayang sekali jika dirusak olehnya. Josian pun kembali marah, terlebih lagi dia masihlah kesal dan apa yang dia perbuat kepada Ouyuji. Serangan yang dia lancarkan dapat dengan mudah ditahan oleh Xinyu. Berhubung dia sudah mengambil tindakan tersebut, jadi Xinyu akan meladeninya. Alhasil pertarungan pun telah terjadi di antara mereka. Dalam pertarungan tersebut, Xinyu menggunakan kekuatannya sebagai seorang Raja Dewa. Dia dapat dengan mudah memukul mundur Josian dan juga memberikan tekanan balik kepadanya. Hanya saja Josian ini memiliki harga diri yang tinggi. Ia tidaklah ingin kalah darinya. Jadi sebuah serangan langsung saja Josian ciptakan untuk mengurung Xinyu. Hanya saja di depan Xinyu, semua ini hanyalah trik kecil saja. Dan menggunakan jarinya saja, Xinyu dengan mudah menghancurkan formasi pengurung miliknya. Xinyu meminta Josian untuk menyudahi permainan itu. Namun Josian tidaklah mau mengakui kekuatan Xinyu. Terlebih lagi namanya itu telah mengingatkan dirinya kepada kenalannya dulu yang pernah dia kalahkan. Lagi dan lagi Xinyu dengan mudah melepaskan dirinya. Tidak hanya itu saja, Xinyu juga telah mengeluarkan senjatanya dan langsung saja melemparkan hal itu kepada Josian. Serangan Xinyu tidaklah mampu ditahan oleh formasinya dan harus melukai Josian.
Xin Yu pun memberitahu kalau namanya itu telah mengingatkannya kepada kenalan lamanya. Kekuatan orang itu sangatlah kuat dan juga pernah memberikan peringatan kepadanya. Jadi sekarang Xin Yu ingin melihat apakah orang itu masih berani mengatakan hal yang sama. Seketika saja Josian pun terkejut. Pasalnya Xin Yu yang ada di depannya memang adalah Xin Yu yang dulu pernah dirinya temui. Josian sungguh tidak menduga hanya dalam kurun waktu 20.000 tahun saja Xin Yu bisa sampai ke level ini. Ia pun merasa menyesal karena dulu tidak menghabisinya. Sedangkan Xin Yu berpikir kalau Josian ini adalah pria yang cukup licik. Selain Josian, ternyata Xin Yu memiliki tamu yang lain. Karena dengan statusnya sebagai master pengemudi senjata, akan ada banyak orang yang menjalin pertemanan dengannya. Yang kemari ternyata adalah Jiang Yan, adik dari Jiang Lier. Ia sangat senang bisa kemari, sampai akhirnya dia pun bertemu juga dengan Xin Yu. Jiang Yan sangat kesal karena Xin Yu sudah berada cukup lama di alam dewa, namun tidak pernah sekalipun menemui dirinya. Xin Yu pun mempersilahkan mereka untuk masuk agar bisa berbicara lebih nyaman. Selain ia, Nenek Ying Hua juga telah datang. Ia terpukau karena setelah lama tidak bertemu, Xin Yu telah mendapatkan pencapaian yang luar biasa. Yener membenarkan hal itu karena selain menjadi pewaris dari kuil dewa misterius dan juga master pengemudi senjata, Xin Yu sudah berada di ranah Raja Dewa. Ia pun penasaran kapan Xin Yu akan menjadi bagian keluarga Jiang, karena dia itu harus menikahi kakaknya. Sesaat kemudian undangan dari sang kaisar pun sudah datang, yang mana proses perikutan seorang pengantin sudah dimulai. Xin Yu harus berjuang keras untuk bisa mengalahkan peserta lainnya. 分别才过了多久？ 你儿妹妹，迷神殿新主人。 圣皇命人送来了召集。 Sesaat kemudian dia pun telah datang ke aula Kaisar Suci. Di sana sudah ada banyak orang yang menunggu dan salah satu pria di sana mengenali Xin Yu yang mana dia bernama Duan Mang. Dia meminta maaf karena belum sempat mengunjunginya. Selain ia, ada juga pria bernama San Tufan dan tentu di sana juga ada Josian. Hanya saja di antara mereka ada pria bernama Xion Haojin yang sangat bersemangat. Terlebih lagi ia tahu betul akan ada banyak orang yang ingin menikahi putri Jiang Li. Namun mengapa hanya ada sedikit orang saja yang berpartisipasi dalam lamaran tersebut? Josian menganggap kalau di sini tidak ada yang layak bersaing dengannya. Duan Mang pun memintanya untuk tidak berbicara sembarangan karena hal itu hanya akan membuat orang-orang marah. Sesaat kemudian para penjaga pun telah berdatangan, yang mana mereka kemari untuk menyambut kehadiran dari 4 keluarga besar di alam dewa, yang tentu saja adalah kepala keluarga Zhao dan juga kepala keluarga Duan. Selain mereka ada juga para raja dewa lainnya, seperti Kaisar Suci Danau Bilang, Kaisar Suci Gunung Api, Kaisar Suci Kota Lianqi, dan Kaisar Suci Kota Bawah Tanah. Tentu Kaisar Gunung Tianshan juga datang kemari. Selain mereka masih ada para raja dewa yang belum hadir. Lamaran ini sangatlah luar biasa karena dihadiri oleh para kaisar suci. Sesaat kemudian Raja Dewa misterius yang berasal dari Pulau Sanyu telah tiba. Selain ia, Raja Iblis Darah juga hadir, yang mana ia juga tidak kalah cantik. Di sini Raja Sura juga hadir, yang mana kedatangannya itu sangatlah memukau karena bagaimanapun dia adalah Raja Dewa yang diakui oleh alam dewa. Nah, siapa yang menyangka kalau Hao Fei juga ada di sini, yang mana dirinya bertugas untuk menjadi penjaga di sisi Kaisar Suci Sura. 人真够多的， 江丽公主的终身大事， 人还在赶来的路上。 来得晚了，向诸位赔罪。 与兄认得， 那是我兄弟。 Raja Iblis Darah sudah mendengar kalau Kaisar Sura telah mengangkat seorang murid, yang mana itu tentu tidak bukan adalah Hao Fei. Xin Yu sendiri baru tahu akan kabar ini. Sesaat kemudian, Kaisar Suci Kutub Utara telah hadir bersama istrinya. Dan ini adalah pertemuan pertama Xin Yu kepada kedua calon mertuanya. Kaisar Jiang memberitahu kalau dalam beberapa tahun ini ada banyak sekali orang yang datang untuk melamar putrinya. Hingga ia pun telah memilih 12 talenta muda terbaik di alam dewa. Yang terbaiklah yang akan menjadi suami dari putrinya. Selain menantunya kuat, Ibu Jiang juga berharap mereka bisa mencintai putrinya dengan tulus. Dan beginilah kedua orang tua liar bisa yakin kalau mereka adalah suami yang pas. Akan ada beberapa putaran dalam ujian ini dan siapapun pemenangnya akan menjadi calon suami. 3 putaran akan dilakukan dan jika hadiah juga sudah menanti mereka.
Kandidat dari setiap babak akan dipilih oleh para dewa di sini. Hadiah pertama melambangkan ketulusan dan kejujuran. Hadiah kedua akan menguji perhatian mereka dan tidak perlu mahal namun harus baru dan juga lengkap. Sedangkan yang ketiga akan menguji semakin mahal maka itu akan semakin baik. Apa yang Kaisar Jiang katakan merupakan teka-teki yang cukup rumit. Pada akhirnya hanya akan ada 3 orang yang teratas dan mereka itu harus menyerahkan masing-masing hadiah pertarungan. Ia dan istrinya lah yang akan menentukan siapa yang menjadi pemenang terakhir. Namun jika ada seseorang yang mampu memenangkan 3 putaran sekaligus, maka dia sudah berhak menjadi menantu mereka. Xin Yu akan melakukan yang terbaik demi bisa memenangkan 3 putaran secara langsung. Para Raja Dewa memuji apa yang Jiang katakan barusan, karena hadiah yang dia maksud bukanlah sesuatu yang mudah ditemukan. Kaisar Jiang yakin kalau takdir sudah menentukan segalanya. Para pemuda ini pun diminta untuk pergi ke istana Sanhai. Siapapun yang dapat menggerakkan Dewa Surgawi, maka dia akan menerima hadiahnya. Dan ia juga adalah orang yang paling ikhlas. Xin Yu ingat kalau Lei Fa Tianjun merupakan anggota keluarga Zhao. Jadi dia bertanya kepada Duan Meng mengenai istana Sanhai. Bagi Duan Meng, istana Sanhai merupakan tempat yang sulit untuk bisa ditaklukkan. Mungkin yang paling diuntungkan di sini adalah Josian, sebab itu merupakan tempat keluarga Zhao. Josian pun mulai agak percaya diri. Namun mereka yakin ujian ini sangatlah adil dan tidak memihak siapapun. 御聘礼决定谁有资。第一关以10年为限，要如何判定呢？天尊得到礼物。公开的行宫，可想要在那……我能否得到？ Setelah pertemuan itu, Hao Fei berbicara dengan kedua saudaranya. Karena bagaimanapun dia sangatlah merindukan mereka. Hao Fei yakin betul kalau Xin Yu pasti akan kemari. Maka karena itulah Denny ikut datang bersama Kaisar Sura. Heyu penasaran dengan betapa cepatnya perkembangan kultivasi Hao Fei. Bahkan dia itu sudah terlampaui. Hao Fei pun membanggakan dirinya dan mengajak Heyu untuk sparring. Karena bagaimanapun mereka sudah cukup lama tidak saling bertarung satu sama lain. Alhasil pertarungan pun telah terjadi di antara mereka. Terlihat dengan begitu jelas kalau Hao Fei memiliki daya serangan yang sangat dahsyat. Sedangkan Heyu memiliki pergerakan yang begitu cepat. Tapi Hao Fei ini agak lebih unggul. Ia pun bingung mengapa Heyu menahan dirinya. Sampai akhirnya Heyu pun mulai serius dan menggunakan sayap barunya. Mereka pun langsung saja bertarung lagi. Dan kali ini serangan Heyu jauh lebih cepat dan juga kuat dibandingkan sebelumnya. Bahkan Hao Fei itu harus mengerahkan segalanya. Tapi pada akhirnya kita tidak tahu siapa yang lebih kuat. Karena Hao Fei kembali bercerita mengenai pengalamannya yang dilatih oleh Kaisar Sura. Xin Yu menjadi tidak heran mengapa dia menjadi Raja Dewa pertama. Sedangkan Heyu penasaran mengapa Kaisar Sura menjadikan Hao Fei sebagai muridnya. Padahal mereka ini memiliki hubungan yang tidaklah bagus. Hao Fei juga tidaklah begitu tahu. Sepertinya Denny harus mencari tahu sendiri jawabannya. Di tengah kesana mereka, Heyu tahu kalau besok Xin Yu akan pergi ke istana Laut Dalam. Namun, Lei Fa Tianjun adalah leluhur keluarga Zhao. Jadi mereka takut hal buruk akan terjadi kepadanya. Xin Yu meminta mereka untuk tidaklah perlu khawatir. Karena jika hal itu memang terjadi, maka dia akan tetap melawannya. Karena bagaimanapun, Xin Yu harus memastikan ia menjadi pemenang pada tahap pertama. Para saudaranya yakin betul kalau Xin Yu bisa menyelesaikan ini dengan baik. 除非你自己去找到答案了。如果他们真要偏私，明天你就要启程前往山海宫了。大哥一定可以。 Pada akhirnya kita dibawa ke istana Sanghai, tepatnya ke tangga menuju langit. Di sana kita pun diperlihatkan dengan siluet 3 dewa yang merupakan bagian dari ujian tahap pertama. Sesaat kemudian Xin Yu dan yang lainnya telah tiba. Inilah kali pertamanya dia datang ke tangga menuju surga. Tempat ini sangatlah kuat dan ada 3 dewa besar yang menjaganya. Legenda mengatakan jika seseorang bisa menaiki tangga menuju surga, maka mereka akan bertemu dengan Tianjun. Hanya saja tidak pernah ada satu orang pun yang dapat melakukannya. Sepertinya ujian ini dimaksudkan untuk menilai kepintaran mereka. Xin Yu penasaran mengapa Duan Meng datang kemari. Padahal dia tahu lamaran pernikahan ini sangatlah berbahaya. Ini semua ternyata dia lakukan untuk mencapai alam Raja Dewa. Dengan begitu jugalah kekuatan mereka bisa meningkat. Xin Yu baru tahu kalau Duan Meng memiliki tujuan seperti itu.
Nah, sesaat kemudian sebuah portal pun terbuka yang mana itu adalah kedatangan dua sosok yang cukup kuat. Pria ini bernama Ho Jun dan merupakan murid Tian Jun, yang wanita bernama Yoling dan juga merupakan murid Tian Jun. Ia memberitahu kalau untuk menemui Tian Xun adalah dengan menaiki tangga menuju surga ini. Tapi mereka tahu betul untuk bisa melintasi tangga ini, setidaknya mereka harus berada di level Raja Dewa. Hong Jun membenarkan hal tersebut, dan inilah cara yang paling layak dan adil untuk mereka semua. Alhasil mereka semua pun bingung karena setidaknya membutuhkan waktu 10 tahun untuk bisa menyelesaikan tangga ini. Sesaat kemudian Josian pun telah datang, yang mana Yoling segera menyambutnya dan memberitahu kalau Tian Jun telah meminta Josian untuk memasuki kuil. Dan begini sudah jelas kalau Tian Jun telah mempermudah Josian sebagai keturunannya. Ini tentu membuat para murid lainnya kecewa. Josian pun memberitahu kalau tangga ini tidaklah mudah dilewati, dan dia berharap mereka semua bisa menyelesaikannya. Para murid pun menjadi kesal, pasalnya Josian telah mendapatkan kemudahan. Mereka yang tidak terima pun memilih untuk pergi dari ujian tahap pertama. Di saat yang lainnya merasa dicurangi, hanya Xin Yu saja yang masih semangat, karena dia itu tidak ada niatan untuk menyerah dan akan tetap melintasi tangga ini. 通天台阶可不好爬呀！ 这也太明目张胆了！ 偏心的也太明显了。 放！ Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.